berapa berdirinya, terus dia ya di mana alamatnya gitu. Karena yang pemegang pertama kali yang tertua adalah Al-Qarawiyyin dari Maroko gitu. Terima kasih. Oke ya. Udah. Baik ya. Kita lanjut nih. Ini suatu hal yang memang kalau memang tidak sesuai dasar Alkitab ya, ini berat teman-teman ya. Mengaku-ngaku jadi nabi tadi tidak pernah ada saksinya ya. Ketika Yesus itu lahir, ingat loh, malaikat itu datang dan mengatakan kepada gembala-gembala itu menjadi saksi ya. Makanya dalam Ulangan 18 ayat 15 ya, kita itu butuh saksi dimanapun ya. Dikatakan bahwa satu orang saksi tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun itu. Makanya ada unus testis ataupun dosa apapun mungkin tidak akan dilakukannya. Keterangannya harus 2 atau 3 orang saksi atas perkara apa yang disangsikan. Sampai hari ini hukum di Indonesia pun memakai hal seperti itu. Makanya ketika tadi Paulus ya dengan jelas ya dikatakan mana nih? Ini agak Alkitabnya Alkitab ini ya, jadi agak berbeda ya. Kalau kita bukakan di dalam, bentar ya, Kisah Para Rasul 9 tadi ya, itu ada jelas-jelas di situ ada yang mengatakan bahwa melihat langsung ya. Kita langsung aja lah ya. Jelas tadi saya sudah menjelaskan lah ya. Tetapi kalau tentang kesaksian daripada Muhammad ini kita nggak pernah tahu. Dengan seenaknya dia ngomong bahwa ini adalah orang yang merasa bahwa dirinya paling benar. Dan dia bacanya itu di ayat berapa tadi saya lupa gitu. Tetapi permulaan wahyu yang turun kepada Muhammad tidak ada pengangkatan di situ. Ya saya langsung tanggapi aja. Sahih Bukhari 3, permulaan wahyu yang turun datang kepada Rasulullah adalah dalam mimpi yang tidur. Jadi tidak ada orang di situ. Ini permulaan wahyu ya. Turunnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya. Saya belum menangkap apa sih yang kamu ngomong itu ketika waktu menjawab tentang pertanyaan saya, tiba-tiba udah langsung masuk ke tengah. Ayat-ayat itu kapan diturunkannya bahwa diangkat itu aja tidak tahu. Tetapi di sini dia bertemu Waraka bin Nawfal. Ya ini diantar oleh Khadijah. Waraka bin Nawfal ini siapa? Orang yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Dia adalah seorang dalam bahasa Ibrani, menulis kitab Ibrani. Kemudian Waraka mengatakan kepada apa? Kepada Muhammad. Wahai putra pamanku. Ya. Ini adalah namus kan. Yang apa yang kamu alami ini sama seperti Musa mendapatkan yang namanya pengetahuan tentang pengangkatan nabi. Jadi nabi ini diangkat dari Waraka bin Nawfal. Sejak kapan Muhammad itu diangkat oleh yang namanya Jibril? Jibril di sini suruh baca. Kalau mau dibilang ini Jibril, nggak pernah ada di sini Jibril ngangkat-ngangkat nabi. Allah ngangkat nabi. Siapa saksinya pun tidak tahu. Bagaimana itu dari bangsa Yahudi ketika saya tadi bilang apa? Paulus adalah seorang terpelajar. Dari yang namanya ini saya nggak ngerti ya ketika waktu Anda cari tentang Tiranus saja belum dapat, nanti saya bantu cari ya. Tetapi pada prinsipnya orang-orang yang berasal dari yang namanya agama yang benar, dia itu harus membutuhkan saksi. Jadi bukan asal ngomong-ngomong. Tuhan Yesus pun sendiri, jikalau aku bersaksi atas namaku, itu kesaksianku tidak benar ya. Makanya kita sebagai orang Kristen dimanapun kita berada, apapun, bahkan Tuhan Yesus disalib pun, itu ada 2 orang saksi yang ada di samping kiri kanannya. Jadi nggak asal-asal dia ngomong, itu pertanda bahwa apa yang disampaikan itu harus berdasarkan Ulangan pasal 18 ayat 15 ini. Bukan tiba-tiba dia klarifikasi aja. Nah kalau terkait dengan yang dikatakan oleh Paulus itu, nubuatannya sangat jelas ya. Dalam Yohanes 15. Mana nih? Nah, ini di sini jelas, bukan aku yang memilih kamu, tetapi ya, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi
dan menghasilkan buahmu, supaya tetap apa yang kamu minta kepadaku dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi sangat jelas Paulus itu melakukan segala sesuatu karena Tuhan Yesus yang memilih. Dan di dalam namanya ada kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nanti kita bukakan lagi. Nah, pertanyaan saya, Ucup, ya, kalau memang itu kapan Muhammad itu diangkat jadi nabi? Kalau memang kau nggak ngerti siapa yang melihat saksinya, kapan dia diangkat jadi nabi? Kok tiba-tiba masuk aja ke dalam yang namanya firman Allah? Belum diangkat kok tiba-tiba belum ada, tapi sudah ada itu yang ada dalam Quran. Iya. Jadi pengangkatan dulu, silakan. Baik. Iya. Aduh, saya dari tadi teman-teman menahan tawa loh. Ini sebentar ya, saya mau menanggapi dulu ya teman-teman semuanya. Ini ucuk-ucuk Paulus ini ya, siapa yang ngangkat jadi rasul dari dosen jadi rasul gitu loh. Aduh, Paulus ini dosen rupanya, baru tahu saya teman-teman ya. Nah, tadi dari yang dia jelaskan ya, saya minta tahun berapa Tiranus ya, pendidikan dari Paulus itu, Paulus tempat ngajar itu di mana, alamatnya tahun berapa, kan tolong dijelaskan sama saya gitu, karena saya tadi udah menjelaskan bahwa ya universitas tertua itu ada di Maroko gitu ya, bukan di tempat Paulus ya. Ini ngibul-ngibul aja ya teman-teman. Berkaitan tentang masalah Nabi Muhammad dulu ya teman-teman. Siapa saksinya? Katanya Warokah bin Naufal. Kita punya dalil ya teman-teman. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 79. Wa kafa billahi syahida. Tuh. Cukup Allah yang menjadi saksi. Nih saya bukakan aja ya. Tuh ya, data ya dari Al-Quran kita, wa arsalna linnasi rasula wa kafa billahi syahida, ya, kami mengutusmu ya Muhammad menjadi rasul kepada segenap manusia dan cukuplah Allah menjadi saksinya ya. Nah, jadi kayak gitu, bukan Warokah bin Naufal, bukan Warokah bin Naufal. Kalaupun penerimaan wahyu yang pertama dari mimpi katanya ya, dari Ku mempunyai dua